Beginilah tumpukan sampah rumah tangga dan potongan kayu yang memenuhi pemukiman warga pesisir. Tenggelam tidak hanya dialami oleh Jakarta saja, namun juga pesisir utara Jawa, pesisir Pakar dalam 50 tahun lagi kota Pekalongan, Demak, dan Semarang akan tenggelam. Wilayah pesisir merupakan satu areal dalam lingkungan hidup yang sangat penting diperhatikan, baik pengelolaan habitat hidup maupun pengelolaan sanitasi lingkungan hidup. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu program prioritas dalam agenda International Millennium Development Goals atau MDGs. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung tinggi, sehingga wilayah ini menjadi wilayah prioritas untuk mengembangkan industri, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan dan berdampak pada berbagai penyakit berbasis lingkungan. Masalah kesehatan di wilayah pesisir dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya belum terpenuhinya sarana air bersih, sanitasi lingkungan yang belum memenuhi syarat kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, serta masih minimnya rumah sehat pada masyarakat di wilayah pesisir. Apabila dilihat dari keseluruhan aspek indikator rumah sehat, seperti tempat pembuangan sampah, lantai rumah yang permanen, serta kepemilikan jamban keluarga. Masyarakat di pesisir pantai secara umum merupakan nelayan tradisional dengan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga masyarakat di wilayah pesisir tergolong masyarakat miskin. Di dalam siklus kehidupan, apabila ada penyebab, pasti ada akibat. Dari berbagai permasalahan lingkungan di wilayah pesisir, tentunya berakibat pada masalah kesehatan berupa penyakit terhadap masyarakat pesisir. Adapun penyakit berbasis lingkungan dengan kasus tertinggi yang terjadi di wilayah pesisir, yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi, baik virus ataupun bakteri yang menyerang saluran pernafasan mulai dari hidung, laring, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, bahkan hingga ke paru-paru. Penyakit ini mudah menular pada berbagai kalangan usia, serta penyebaran penyakitnya dapat terjadi dimanapun, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, disebutkan bahwa usia balita merupakan usia paling rentan dengan infeksi saluran pernafasan, yaitu ISPA. Hal ini dikarenakan sistem tubuh yang masih rendah, sehingga angka prevalensi dan gejala infeksi saluran pernafasan akut sangat tinggi bagi balita. Penyakit ISPA dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya penurunan imunitas tubuh karena perubahan cuaca, istirahat yang kurang cukup, kurangnya kebutuhan nutrisi, sehingga daya tahan tubuh terganggu dan rentan terhadap bakteri ataupun virus penyebab ISPA. Apabila dilihat dari faktor perilaku, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada masyarakat di wilayah pesisir masih memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah dan penggunaan anti nyamuk bakar. Anti nyamuk bakar memiliki karakteristik yang mirip dengan asap rokok. Kandungan yang terdapat di dalamnya dapat berdampak bagi kesehatan anggota keluarga di rumah, dan efek dari obat nyamuk bakar dapat menimbulkan asap yang dapat menyebabkan sesak nafas. Faktor terpenting selanjutnya yaitu faktor lingkungan, khususnya lingkungan rumah. Hal ini sejalan dengan penelitian Trisnawati dan Kuswatin pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa rumah merupakan lingkungan yang paling kecil lingkupnya, sehingga lingkungan rumah yang tidak sehat akan mempengaruhi terjadinya ISPA. Di wilayah pesisir masih banyak ditemukan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari rumah warga yang masih banyak menggunakan atap rumbia, dinding rumah yang masih menggunakan papan, lantai rumah yang masih belum memenuhi standar, serta masih banyak yang tidak menggunakan plafon rumah, dan ada pun yang menggunakan tidak di seluruh ruangan.
Selain itu, faktor lingkungan rumah di wilayah pesisir yang mengakibatkan ISPA meliputi 1. Kepadatan hunian. Kepadatan hunian meningkatkan risiko kontak dengan orang yang telah terinfeksi ISPA, sehingga kepadatan hunian dalam rumah perlu diperhitungkan karena mempunyai peranan penting dalam penyebaran mikroorganisme di dalam lingkungan rumah dan menyebabkan tingginya tingkat pencemaran udara seperti sirkulasi udara menjadi tidak sehat. Kedua, ventilasi alami. Keadaan ini erat hubungannya dengan ketercukupan ventilasi yang berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kualitas dan kecukupan sirkulasi udara yang keluar masuk ruangan. Ruang yang ventilasinya kecil mengakibatkan pertukaran udara tidak dapat berlangsung dengan baik, sehingga meningkatkan paparan asap. Selain itu, rumah akan menjadi lembab dan basah karena banyak air yang terserap dalam dinding tembok dan matahari sukar masuk dalam rumah. Hal ini tentunya akan meningkatkan risiko kejadian ISPA. Selain itu, kondisi rumah dengan ventilasi kurang dari 10% dari luas lantai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kejadian ISPA dibandingkan dengan yang tinggal di rumah yang memiliki ventilasi udara yang memenuhi syarat. Ketiga, pencahayaan alami. Pencahayaan alami memiliki fungsi penting untuk mengurangi kelembaban udara dan membunuh mikroorganisme patogen. Secara umum, bakteri dan mikroorganisme lainnya termasuk penyebab ISPA dapat hidup dengan baik pada paparan cahaya normal. Keempat, kelembaban. Rumah dengan kelembaban yang terlalu tinggi maupun rendah merupakan kondisi di mana mikroorganisme dapat tumbuh. Kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan pelepasan material bangunan. Kelima, kondisi lantai. Kondisi rumah dengan kondisi lantai yang kering, lembab, sulit dibersihkan dan permukaan tidak rata memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di rumah yang kondisi lantainya memenuhi syarat dan keenam, kondisi dinding yang tidak kokoh, tidak rapat, dan sulit dibersihkan memiliki risiko lebih tinggi terhadap kejadian ISPA dibandingkan dengan yang kondisi dindingnya memenuhi syarat. Faktor sosial ekonomi juga berkontribusi terhadap kejadian ISPA. Orang yang kebutuhan pangannya tidak terpenuhi dapat mempengaruhi status gizi dan kekebalan tubuh. Status gizi seseorang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit infeksi. Dari berbagai masalah di wilayah pesisir yang dapat menyebabkan prevalensi penyakit ISPA terus meningkat, maka diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengendalikannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu bagi tenaga kesehatan, yang pertama, meningkatkan promosi kesehatan melalui penyuluhan dan media lainnya agar masyarakat memiliki pola hidup sehat dan mengetahui pentingnya masalah sanitasi lingkungan sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit ISPA. Yang kedua, meningkatkan program peningkatan kualitas rumah supaya semakin banyak masyarakat pesisir yang memiliki rumah layak huni. Adapun bagi masyarakat di wilayah pesisir, upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Lebih memperhatikan masalah sanitasi lingkungan seperti sanitasi rumah sehat, kebutuhan sumber air bersih, tempat pembuangan sampah, dan jamban keluarga. Sebab derajat kesehatan suatu masyarakat dapat dinilai dari sanitasi lingkungannya. 2. Pencegahan penularan ISPA dapat dilakukan dengan imunisasi pada balita. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh melalui perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang,